Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mukorobin dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Ekonomi Angkatan 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video analisis studi kasus yang membahas tentang angka pengangguran yang tinggi di Indonesia. Tujuan dari pembuatan video ini ialah untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Teori Ekonomi Makro yang diampu oleh Ibu Yuliana FH, SPD MPD, dan Ibu Dr. Anda Siti Fatima, MSI. Baik, di sini saya akan menganalisis studi kasus yang berjudul Angka Pengangguran di Indonesia Tinggi. Komenko PMK ungkap penyebabnya. Pada berita tersebut, dijelaskan bahwa angka pengangguran di Indonesia mencapai jumlah yang cukup tinggi. Menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS, DPT atau persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja di Indonesia mencapai 5,32%, yang berarti ada 7,86 juta pengangguran per Agustus 2023 dari total 147,71 juta angkatan kerja. Kendati demikian, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Kemenko PMK mengungkapkan tren tersebut cenderung turun. Dari penjelasan tersebut, terdapat 4 faktor yang mempengaruhi tingginya angka pengangguran di Indonesia. Yang pertama, ketidaksesuaian keterampilan atau skill mismatch. Ketidaksesuaian keterampilan merupakan situasi di mana kemampuan yang dimiliki pencari kerja tidak sesuai dengan yang dibutuhkan pasar kerja. Di Indonesia, lulusan pendidikan formal seringkali tidak memiliki keterampilan praktis yang dibutuhkan industri. Sebagai contoh, banyak lulusan perguruan tinggi menguasai teori, tetapi minim pengalaman praktis. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi yang tidak merata. Pembangunan ekonomi di Indonesia masih sangat terkonsentrasi di Pulau Jawa, terutama di wilayah Jabodetabek yang menyumbang lebih dari 20% PDB nasional. Sementara itu, daerah di Indonesia Timur seperti Papua, Maluku, dan NTT masih tertinggal dalam hal infrastruktur ekonomi. Ketimpangan ini menyebabkan lapangan kerja tidak tersebar merata. Yang ketiga, pertumbuhan angkatan kerja yang pesat. Indonesia memiliki struktur demografi dan dengan dominasi penduduk usia produktif. Setiap tahun, sekitar 2-3 juta orang memasuki angkatan kerja baru. Sementara penciptaan lapangan kerja formal tidak sebanding dengan angka tersebut. Data BPS menyebutkan bahwa sektor formal hanya mampu menyerap sekitar 40% dari total pekerja di Indonesia. Sementara sisanya bekerja di sektor informal dengan tingkat produktivitas dan pendapatan lebih rendah. Yang keempat, rendahnya keinginan untuk menjadi wirausahaan. Rasio wirausaha di Indonesia masih relatif rendah dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand. Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM, rasio wirausaha Indonesia sekitar 3,5% dari total penduduk. Sementara di negara maju bisa sampai 14%. Sistem pendidikan Indonesia belum secara efektif menanamkan jiwa kewirausahaan sejak dini. Mayoritas lulusan pendidikan masih berorientasi mencari pekerjaan, bukan menciptakan lapangan kerja. Yang selanjutnya ialah dampak tingginya angka pengangguran di Indonesia. Yang pertama, dampak ekonomi. Tingginya angkatan kerja yang menganggur menyebabkan hilangnya potensi produksi barang dan jasa yang seharusnya bisa dihasilkan, mengakibatkan PDB Indonesia tidak mencapai potensi optimalnya. Pengangguran mengurangi daya beli masyarakat karena hilangnya pendapatan yang pada gilirannya mempengaruhi permintaan barang dan jasa, sehingga menciptakan siklus ekonomi yang melemah. Pemerintah juga mengalami penurunan penerimaan pajak penghasilan dari pekerja yang seharusnya produktif. Yang kedua, dampak sosial. Pengangguran berkepanjangan seringkali berkorelasi dengan peningkatan angka kemiskinan. Data BPS menunjukkan bahwa rumah tangga dengan kepala keluarga yang menganggur memiliki resiko kemiskinan 40% lebih tinggi. Riset dari Kementerian Sosial menunjukkan adanya korelasi antara tingkat pengangguran dengan angka kriminalitas di beberapa wilayah perkotaan besar Indonesia. Daerah dengan tingkat pengangguran tinggi juga seringkali mengalami konflik sosial yang lebih besar. Yang ketiga, dampak politik. Tingginya angka pengangguran dapat menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap kebijakan ekonomi pemerintah.
yang bisa mempersulit implementasi reformasi ekonomi yang diperlukan. Dalam kasus ekstrim, pengangguran massal dapat memicu demonstrasi besar-besaran dan ketidakstabilan politik seperti yang pernah terjadi pada masa krisis ekonomi tahun 1998. Selanjutnya, solusi untuk mengatasi pengangguran di Indonesia. Yang pertama, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan. Reformasi sistem pendidikan perlu dilakukan. Program seperti magang industri yang diinisiasi Kementerian Perindustrian perlu diperluas cakupannya. Kurikulum pendidikan tinggi harus ditinjau minimal setiap 3 sampai 5 tahun untuk memastikan relevansi dengan kebutuhan industri. Kartu prakerja sebaiknya lebih difokuskan pada pelatihan keterampilan yang benar-benar dibutuhkan pasar dengan melibatkan industri dalam penyusunan materi pelatihan. Yang kedua, pengembangan sektor UMKM dan kewirausahaan. Akses permodalan perlu dipermudah melalui program seperti KUR atau kredit usaha rakyat dengan suku bunga kompetitif dan persyaratan yang lebih sederhana. Program pendampingan UMKM perlu ditingkatkan tidak hanya pada tahap awal tetapi berkelanjutan sampai bisnis stabil. Insentif pajak khusus untuk startup di tahun-tahun awal operasinya dengan membantu menekan biaya operasional seperti pembebasan pajak penghasilan dalam 3 sampai 5 tahun pertama untuk usaha kecil. Pendidikan kewirausahaan perlu dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan dasar hingga menengah, sehingga mindset menciptakan lapangan kerja sudah tertanam sejak dini. Yang ketiga, pemerataan pembangunan ekonomi. Pengembangan kawasan ekonomi khusus dan kawasan industri di luar Jawa perlu didukung dengan infrastruktur yang memadai. Investasi infrastruktur transportasi seperti pelabuhan dan bandara di Indonesia Timur perlu dipercepat untuk mengurangi biaya logistik yang saat ini masih tinggi. Program Desa Mandiri melalui pengembangan BUMDes, Badan Usaha Milik Desa, dapat menciptakan lapangan kerja di pedesaan dan mengurangi urbanisasi. Desentralisasi fiskal perlu diperkuat dengan memberikan otonomi lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya ekonomi lokal. Yang keempat, kebijakan pasar kerja yang fleksibel namun melindungi. Reformasi UU Ketenagakerjaan dengan memperkenalkan fleksibilitas lebih besar dalam kontrak kerja jangka pendek dan paruh waktu tanpa mengorbankan perlindungan dasar pekerja. Penguatan sistem pengawasan ketenagakerjaan untuk memastikan pemenuhan hak-hak pekerja meskipun dengan skema kerja yang lebih fleksibel. Program jaminan sosial ketenagakerjaan seperti BPJS Ketenagakerjaan perlu diperluas cakupannya hingga ke sektor informal. Sekian penjelasan video tentang analisis studi kasus dari saya. Apabila terdapat kesalahan kata atau penyebutan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.